Bab 1051. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, suara itu datang dari kegelapan di depan. Itu memberikan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Raungan rendah terdengar seperti binatang buas yang memburu mangsanya. Raungan, suara itu tiba-tiba menerobos. Monster dengan tubuh meliuk seperti adonan goreng, ekor seperti tombak, dan tatapan tajam muncul di bawah penerangan cahaya merah gelap. Mata monster-monster itu langsung berubah menjadi merah darah, dan mereka menyerbu ke depan seperti citah ketika mereka melihat sayap naga jahat. Wow, mereka menerkam. Sayap naga jahat itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka mengangkat kapak segitiga aneh mereka dan menyerang. Dentang, kapak perang itu beradu dengan cakar tajam monster-monster itu. Itu menyebabkan percikan api meledak. Itu menyinari ruang di sekitarnya. Pertarungan jarak dekat yang kejam dan gila terjadi di ruang sempit itu. Patung-patung batu orang mati di belakang mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk menyerang. Mereka adalah binatang berekor panjang di masa lalu. Level 20. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Pasukan Transcendent. Mata Richard menyipit. Dia tidak menyangka bahwa penjaga gerbang tanah masa lalu ini akan begitu ganas. Kekuatan pasir kuning melonjak di tubuhnya. Pasir di lorong menyebar dan menutupi area di depan mereka. Itu memperlambat binatang berekor panjang tanpa disadari. Seseorang dapat menentukan perbedaan hasil 1 poin dalam pertempuran jarak dekat. Sayap ganas naga jahat itu menebas dengan liar. Mereka dapat mematahkan binatang berekor panjang yang kekuatannya tidak menguntungkan jika mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka memotong cakar tajam binatang berekor panjang di masa lalu dengan kekerasan yang murah hati. Tomahawk pertempuran segitiga menebas dada mereka. Darah segar menyembur keluar, sayap naga jahat memanfaatkan kesempatan untuk mengejar, dan kekuatan di tubuh mereka tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, mereka memotong binatang berekor panjang menjadi 2. Mereka berada di bawah komando Richard, meskipun binatang berekor panjang itu memiliki level yang sama dengan sayap naga jahat. Richard memiliki banyak keterampilan yang dapat meningkatkan atribut pasukannya. Dia dapat meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa meskipun dia tidak memahaminya. Gelombang pertama dari 3 tim dari para makhluk purba agung jatuh dengan cepat di bawah serangan ganas dari sayap naga jahat. Mayat-mayat binatang purba berekor panjang akan berubah menjadi darah dalam beberapa tarikan napas dan menghilang di tanah. Itu menarik. Itu menggagalkan rencana Richard untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Mayat-mayat prajurit Transcendent juga merupakan hal yang baik. Richard punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi, meskipun, bagi kebanyakan pemain, pasukan yang luar biasa sudah cukup menjadi mimpi buruk setelah putaran pertama pertempuran. Namun, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka dengan kekuatan Twilight City. Richard segera memerintahkan pasukan untuk mempercepat laju. Semakin jauh lorong, semakin banyak cahaya yang datang dari tebing. Cahaya merah tua menyelimuti jalan. Itu membuat suasana menjadi sedikit aneh. Segera, gelombang musuh kedua muncul di hadapan mereka. Namun, Richard tidak membiarkan sayap naga jahat itu bergetar. Dia meluangkan waktu untuk mengerahkan 2 tim patung batu orang mati. Patung batu orang mati telah melemparkan kapak perang di tangan mereka. Pertempuran dimulai, dan para dewa kuno berekor panjang menyerang. Pasukan telah mencapai Radiant Moon bintang 3 dan patung batu orang mati level 17. Sistem telah meningkatkan keterampilan hidupnya, lempar kapak perang lagi. 20 kapak perang meledak di tempat yang sangat sempit. Itu mencakup jangkauan serangan yang tumpang tindih. Beberapa serangan mengenai binatang berekor panjang itu dari jarak dekat. Gelombang udara yang membakar melonjak. Lebih dari separuh binatang berekor panjang dari para makhluk purba agung di hadapan mereka telah tumbang sebelum sayap naga jahat dapat menyerang. Mereka tidak menyerang yang tersisa dan selamat. Sayap naga jahat dengan cepat menyingkirkan binatang berekor panjang di bawah sikap mereka yang menggila. Ding gelombang Anda telah membunuh 2 kelompok binatang berekor panjang dari para makhluk purba agung. Kemajuan serangan meningkat menjadi 10%. Situasi kembali hening, dan Richard mendengar pemberitahuan sistem. Mereka hanya 5 atau 6 regu. Itu sudah 10%. Kalau begitu, hanya ada 5 atau 6 regu prajurit di seluruh negeri para makhluk purba agung. Itu benar, pemain hanya diperbolehkan membawa 2 regu prajurit.
Mereka tidak dapat bertani prajurit tanpa batas waktu. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering lagi pada pemikiran ini. Ding gelombang kemajuan Anda dalam menaklukkan para makhluk purba agung bintang 4 melebihi 10%. Sistem membuka, papan peringkat, para makhluk purba agung untuk Anda. Richard sedikit terkejut. Papan peringkat. Dia membuka panel atribut dan segera menemukan papan peringkat baru di forum pemain. Papan peringkat strategi tanah para leluhur agung. Juara 1/1, 2 bintang, produksi, merekrut 1 skuadron pasukan kuno Glorious 3 bintang, level 10 setiap minggu. Dapat ditantang. Juara 2, Eldos, jumlah tanah kuno yang ditaklukkan, 3, 1 bintang, produksi, mampu mengubah 5 tim kecil menjadi pasukan lama setiap minggu. Dapat ditantang. Juara ketiga, bab kedua baru keluar kurang dari sehari. Namun peringkatnya sudah padat melebihi 1000. Akan lebih banyak lagi jika seseorang tidak hanya berada di peringkat 1000. Richard meliriknya beberapa kali dan menjadi sangat tertarik. Itu karena setiap pemain di papan peringkat memiliki pilihan di bagian belakang yang dapat ditantang. Apa artinya ini? Dia mengkliknya dengan rasa ingin tahu yang besar. Apakah Anda ingin menantang pemain, Dragon Scale, tanah para leluhur agung? Orang bisa menukarkan poin kuno dengan hadiah yang dibuat khusus di Crimson Moon. Kamu bisa menukar apa saja dengan poin kontribusi, bahkan jika itu adalah artefak ilahi. Pada saat yang sama, pemain yang mendapatkan tanah orang-orang kuno yang hebat juga dapat menetapkan ambang batas tantangan. Semua sumber daya akan menjadi milik mereka jika kelompok gagal. Astaga, kamu bahkan bisa bermain seperti ini. Minat Richard melonjak setelah dia membaca deskripsi. Dia mencoba mengklik konfirmasi, tetapi sistem menolaknya sedetik kemudian. Ding gelombang, kamu belum menduduki tanah orang-orang kuno yang hebat. Kamu tidak dapat memulai tantangan. Richard mengangkat bahu, tidak berkonflik. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Minatnya untuk menaklukkan tanah orang-orang kuno yang hebat meningkat pesat. Yang paling menarik baginya adalah medali orang-orang kuno yang hebat. Itu terlepas dari barang-barang yang dihasilkan tanah orang-orang kuno yang hebat. Dia bisa menukarnya dengan apa saja. Itu membuatnya teringat pada pria tua berambut putih yang telah mendapatkan kembali hatinya di toko umum naga merah. Pihak lain memiliki harta karun tertinggi di tangannya. Itu adalah artefak dewa tingkat tinggi Wishing Scales. Pria tua berambut putih itu juga memberikan kontrak scroll yang telah digunakannya untuk menaklukkan Vampire Archduchess Lorraine. Dia telah memperoleh transenden tingkat atas. Para pemain di puncak papan peringkat pasti memiliki kekuatan yang cukup. Mereka bisa mendapatkan poin prestasi dengan berbaring. Namun, akan butuh banyak usaha untuk bertahan agar tidak ditiduri oleh orang lain secara bergantian. Selain itu, tubuh dan kekuatan ini tidak datar. Itu hanya bersaing dengan kekuatan tempur tingkat tertinggi. Itu tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi banyak pemain yang beruntung. Wilayah mereka mungkin kuat, tetapi mereka mungkin memiliki 1 atau 2 pasukan pengikat jiwa secara kebetulan. Menarik, Richard mempercepat kemajuannya dengan antisipasi. Dia juga membutuhkan poin prestasi lama yang bisa dia tukarkan dengan harta apapun. Dia sudah memiliki 2 bagian dari set Dark King, tetapi tidak ada berita tentang bagian ketiga. Dia masih bisa mendapatkan 8 hingga 10 artefak dewa bahkan jika dia tidak membuat satu set. Kehendak Richard adalah arah yang ditempuh setiap orang. Kecepatan pasukan meningkat sekali lagi. Mereka menghadapi 7 atau 8 kelompok binatang berekor panjang dalam beberapa jam berikutnya. Levelnya berangsur-angsur meningkat dari level 20 ke 22. Kemajuan pemandu juga dengan cepat melonjak hingga 50%. Richard menghadapi tipe kedua dari makhluk purba agung di ruang bawah tanah setelah ia berhasil lolos dari binatang berekor panjang level 22 yang mati. Itu adalah monster dengan 4 lengan dan sisik berwarna darah di sekujur tubuhnya. Ia memiliki tubuh bagian bawah yang tampak seperti kuda. Mereka memegang pedang dan perisai. Serangan dan pertahanan mereka luar biasa ganas. Levelnya setinggi 23. Tidak peduli seberapa ganas sayap naga jahat itu, perbedaan antara ketiga level itu membuat mereka merasakan tekanan yang berlebihan di depan para prajurit ini. Richard bahkan memaksa beberapa sayap naga jahat untuk berubah menjadi pasir. Baru saat itulah dia bekerja sama dengan patung-patung batu orang mati untuk membunuh monster-monster yang disebut pelari kuno yang hebat ini. Jumlah yang hebat dari para kuno itu secara bertahap meningkat dari 3 regu menjadi 5, 6, dan bahkan 1 regu.
Itu memberi banyak tekanan pada Richard. Perbedaan level antara level 17 dan 23 dari pelari cepat tua dan patung-patung batu orang mati itu terlalu besar. Totalnya 6 level. Selain itu, ada perbedaan peringkat yang sangat besar. Battle Tomahawk Saterer, yang dapat dengan mudah mencabik-cabik musuh, telah menjadi biasa dalam keadaan seperti itu. Jenis biasa ini relatif terhadap pasukan luar biasa. Ada perbedaan 6 level, tetapi itu masih dapat menyebabkan bahaya fatal bagi pihak lain. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya patung-patung batu orang mati itu. Richard, yang tidak berencana untuk menyerang, juga mengendalikan kekuatan pasir kuning di bawah tekanan para makhluk kuno yang hebat dan melengkapi pasukan dengan Yellow Sand Armor. Richard menghadapi rintangan terberat ketika mereka mencapai 70% dari kemajuan mereka. Mereka memasuki aula bawah tanah dengan diameter 200 meter. Orang bisa melihat sekumpulan makhluk kuno yang hebat berlari kencang di bawah penerangan cahaya merah darah. Dia melihat sekeliling. Setidaknya ada 4 skuadron. Level mereka telah meningkat dari level 23 menjadi 24. Itu bahkan lebih mengerikan. Selain itu, salah satu skuadron adalah prajurit jarak jauh. Itu memegang busur panjang. Di masa lalu, Richard mengandalkan kualitas pasukannya dalam menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi kali ini, dia merasakan perasaan yang menghancurkan. Perbedaan antara patung-patung batu orang mati dan pihak lain adalah 7 level yang dilebih-lebihkan. Sayap naga jahat itu transenden. Mereka terpisah 4 level. Dia tidak bisa duduk dengan musuh ini. Dia segera memerintahkan Dark Valkyrie untuk mengambil garis depan dan berpartisipasi dalam pertempuran. Itu adalah ruang bawah tanah. Masih akan ada ruang untuk operasi jika berada di permukaan, dengan kemampuan terbang seperti patung batu orang mati. Namun, ada sesuatu yang menghalangi keuntungan mereka. Mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dark Valkyrie belum menyelesaikan transformasinya. Sejujurnya, dia paling tinggi hanya level 24. Para Ancient hebat sebelum dia juga sama. Satu unit pahlawan memiliki keuntungan yang sangat besar terhadap satu prajurit dengan level yang sama. Akan tetapi, unit pahlawan akan terbatas ketika jumlah pasukan mencapai level tertentu. Dark Valkyrie tidak dapat mengabaikan mereka yang memiliki level yang sama, meskipun dia adalah bosnya. Richard memperhatikan saat para prajurit kuno yang hebat itu menyerang ke depan. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan serangan tanpa ragu-ragu. Bunuh mereka. Dark Valkyrie menunggangi kudanya dan melayang di udara lebih dari 10 cm di atas tanah. Pedang sepanjang 3 meter itu meledak menjadi pecahan cahaya. Richard tidak peduli dengan siaran langsung itu. Dia menatap tabrakan di lapangan. Para makhluk kuno agung itu memegang pedang dan perisai di hadapan mereka. Mereka mencoba menghancurkan pasukan Twilight City. Dark Valkyrie memegang pedang panjang sepanjang 3 meter dan melengkung membentuk busur. Dia menyerbu ke dalam formasi para makhluk kuno agung dengan mendominasi. Dentang, pedang itu menyala. Pelari cepat para makhluk kuno agung di depan merasakan sakit yang tajam dan kehilangan kesadaran. Orang bisa melihat para makhluk kuno agung itu hancur berkeping-keping seolah-olah penggiling daging mencabik-cabik mereka dari perspektif ruang siaran langsung. Dia berada di atas angin. Dark Valkyrie adalah seorang pejuang sejati. Dia masih sama menakutkannya, meskipun posisi bertarungnya tidak sekeras Sina. Pedang panjangnya bisa menghancurkan para makhluk kuno agung di hadapannya setiap kali dia mengayunkannya. Dia bisa mencabik-cabik musuh bahkan jika mereka mengangkat perisai mereka untuk menangkis. Dark Valkyrie seperti bilah pedang panas membara yang menusuk mentega. Dia bisa mengiris semua yang ada di hadapannya. Sayap naga jahat melepaskan serangan paling ganas mereka dengan Valkyrie gagah berani yang memimpin serangan. Mereka menebaskan kapak perang mereka yang aneh, berongga, berbentuk segitiga, dan panjang. Mereka dengan paksa memblokir serangan para makhluk purba agung dengan kekuatan penuh. Patung-patung batu orang mati sama sekali tidak menahan diri. Mereka menghantamkan kapak perang mereka ke para makhluk purba agung. Kaca, bang, badai logam menyapu ke segala arah. 100 kapak perang itu seperti 100 bom yang sangat eksplosif. Ledakan serentak itu menguras darah para makhluk purba agung. Namun, orang bisa menggambarkan vitalitas para pelari purba agung level 24 sebagai tidak normal. Ada banyak sekali bekas luka di tubuh mereka. Semangat juang menyelimuti jiwa mereka. Mereka tidak pernah mundur atau panik sama sekali.
Beberapa jatuh di bawah kapak. Perbedaan level 7 mengurangi kerusakan Battle Tomahawk Saterer ke titik beku. Para makhluk purba agung yang memegang busur panjang telah mengaktifkan mode serangan mereka. Itu bahkan lebih buruk. Wow, mereka melepaskan busur kuat sepanjang 3 meter. Keempat lengan mereka menarik busur hingga batas maksimal. Swoosh, swoosh, swoosh. N0, 1N. Anak panah melesat di atas sayap naga jahat dengan kecepatan kilat. Klang, logam berdenting, dan percikan api meledak. Sayap naga dengan sisik naga menyebabkan beberapa anak panah terlepas. Kerusakannya tidak terlalu parah. Itu bisa digolongkan sebagai perisai daging. Yang paling memuaskan Richard tentang prajurit transenden ini adalah keteguhannya. Namun, itu tidak berhasil. Pelari tua yang memegang busur panjang itu mengeluarkan raungan rendah. Keempat lengannya membengkak. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat secara mencengangkan setiap kali dia menarik tali busur. Cahaya merah tua menyelimuti anak panah. Wosh! Suara siulan terdengar lagi. Sayap naga jahat di depannya segera merasakan bahaya yang besar. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Seseorang tidak dapat menghindar di medan perang yang begitu sempit. Klang, puci, anak panah tajam menembus tubuh sayap naga jahat sebelumnya. Darah memancarkan aura jahat dan meledak. Bau darah yang pekat memenuhi udara. Para pelari kuno yang hebat menimbulkan kerusakan berat pada sepertiga dari sayap naga jahat meskipun hanya ada satu skuadron pemanah. Adegan ini membuat penonton di ruang siaran langsung berseru kaget. Seorang prajurit level 24 begitu kuat. Beberapa orang masuk karena sudah lama tidak dibuka. Namun, puluhan ribu orang masih menyerbu masuk. Hati penonton bergetar ketika mereka melihat adegan ini. Sial, seorang prajurit transenden level 24. Seharusnya tidak ada lagi pemain untuk strategi ini. Serangan salvo ini telah menyebabkan para prajurit tipe naga itu menderita luka parah. Bagaimana kita bisa bermain? Saat kami masuk, kami melihat sekelompok prajurit luar biasa level 24 menembak orang. Kami ingin bertanya apa yang baru saja terjadi. Juga, siapa pemain yang menyelesaikan Dungeon ini? Kebanyakan yang memasuki siaran langsung hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Namun para pemain langsung merasa ada yang salah ketika mereka menyadari bahwa penjaga tanah para leluhur agung itu level 24. Bagaimana dia bisa begitu tidak normal di Dungeon bintang 4? Penonton menjadi penasaran dengan orang yang telah menyelesaikan Dungeon tersebut. Mereka memanggil teman-temannya untuk melihat Tuhan. Mereka hanya menangkap bagian tengah pertempuran karena siaran langsung tidak meliput seluruh adegan. Baik patung orang mati maupun Richard tidak muncul di layar, dan tidak ada informasi pemain, jadi tidak ada yang mengenali Richard. Segera, berita bahwa para pemain menyerang tanah para leluhur agung bintang 4 menyebar. Seorang transenden level 24 menjaga tanah ini. Beberapa pemain berpengaruh secara pribadi mengirimkan pesan dan menarik beberapa pemain untuk masuk. Perubahan dalam siaran langsung tidak memengaruhi medan perang. Sayap naga jahat merasakan ketajaman para pemanah dan mengaktifkan garis keturunan naga jahat berwarna di tubuh mereka. Mereka menggerakkan keterampilan kartu truf mereka, tubuh naga jahat. Tinggi mereka melonjak hingga 8 meter. Tubuh mereka terbakar dengan api yang mengerikan. Mereka memancarkan suhu yang sangat tinggi. Namun, anak panah itu masih sama ganasnya seperti sebelumnya. Mereka melesat serentak dan menembus tubuh sayap naga jahat itu lagi. Tampaknya keterampilan pasukan ini memiliki efek yang mirip dengan penetrasi paksa. Fei, singkirkan para pemanah itu. Richard memberi perintah, dan pedang panjang Dark Valkyrie menjadi semakin ganas. Pedang panjang yang tajam itu menyemburkan cahaya keluar dari tubuhnya dan hampir merobek kekosongan para pelari kuno yang hebat tidak dapat menghalangi musuh, meskipun mereka sama-sama ganas dan sombong. Mereka menunjukkan dominasi bos tingkat atas. Dark Valkyrie terus maju. Upaya mereka sia-sia, tidak peduli seberapa gila para kuno yang hebat itu. Dia langsung menerobos formasi. Energi bilah di tubuhnya langsung meletus ketika dia mencapai posisi pemanah. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya. Dia berada di tengah. Dia melepaskan puluhan ribu pedang panjang ke segala arah. Kekuatan ini terlalu besar, bahkan ada beberapa kekuatan para kuno yang hebat yang tercampur di dalamnya. Para penonton di siaran langsung hanya melihat bagaimana pedang panjang itu memotong para kuno yang hebat level 24. Namun, layar ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi hitam, dan itu memaksa semua orang untuk pergi.
Mereka tiba-tiba menyadari ruang siaran langsung telah ditutup ketika mereka ingin masuk lagi. Apa yang terjadi? Banyak penonton telah menyerbu masuk, meskipun siaran langsung baru dibuka selama beberapa menit. Lebih dari 1 juta orang telah melihat pemandangan yang mengejutkan tadi. Itu segera menyebabkan diskusi panas di antara mereka. Postingan bermunculan di forum tak lama setelahnya. Mengejutkan, pemain papan atas menaklukkan Tanah Kuno Agung Bintang 4, membunuh ratusan prajurit Transcendent level 24 dengan satu keterampilan. Pemain wanita level Transcendent, lebih dari 70% dari Tanah Kuno Agung Bintang 4 berhasil ditaklukkan. Mereka adalah Tanah Kuno Agung Bintang 4 dan prajurit level 24. Mereka telah membunuh ratusan prajurit, meskipun itu hanya beberapa menit. Itu sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Itu langsung menyebabkan diskusi yang panas. Sebagian besar pemain yang belum menonton siaran langsung membahas keaslian masalah ini. Mereka yang telah menonton siaran langsung membahas siapa pemain teratasnya. Apakah dia dari guild besar atau pemain solo? Richard tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dark Valkyrie secara alami adalah karakter utama. Dark Valkyrie melepaskan jurus pembunuhnya di tanah orang-orang kuno agung. Dia mendengar pemberitahuan sistem di telinganya karena kekuatan yang tidak diketahui. Itu mengganggu siaran langsung. Ruang di atas Dark Valkyrie tiba-tiba beriak seperti air saat dia merasa bingung. Kemudian, bayangan kabur mengembun di atasnya. Para leluhur agung masih bertempur di sekitarnya dan berlutut di tanah seperti orang fanatik yang telah melihat dewa mereka. Sikap mereka sangat rendah hati. Richard tercengang saat melihat bayangan itu. Ketua Windsor, bayangan di langit mengalihkan pandangannya dari Dark Valkyrie ke Richard. Saya merasakan kekuatan yang familiar dan mengira sesuatu telah terjadi. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke medan perang yang menyedihkan. Tanah para leluhur agung adalah tempat yang telah saya atur agar para penguasa daratan Grace dapat berintegrasi secara mendalam ke dalam Crimson Moon. Richard sedikit malu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Windsor akan datang dan bukan untuk mendapatkan hadiah? Itu adalah masalah umum bagi para pemain. Dia terbatuk ringan. Saya senang melihat seorang pemburu. Atribut harta karun di dalamnya bagus. Saya dapat menukarnya dengan harta karun dengan yang mulia Paim. Windsor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan Richard, Anda dapat kembali ke Crimson Moon dan memberitahu guru Anda jika Anda membutuhkan sesuatu. Ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia berbicara. Tidak perlu bersaing dengan para penguasa daratan Grace. Siapa Richard di matanya? Dia tidak hanya menyelamatkan gurunya, tetapi dia juga merupakan mitra dekat asosiasi pemain L yang telah dia dirikan. 2 hari yang lalu, mereka masih membahas cara untuk menguasai Kekaisaran Gereja Suci. Hubungan antara keduanya telah lama mencapai keadaan yang luar biasa dekat. Sekarang, menaklukkan para leluhur agung itu seperti orang kaya raya yang memiliki saham di kamar dagang dan berpartisipasi dalam kontes berhadiah. Tidak perlu, dia bisa pergi ke kamar dagang dan mendapatkannya jika dia menginginkan sesuatu. Richard mengangkat bahu. Karena ini adalah rencana Anda, Ketua Windsor, kali ini. Lupakan saja, antisipasi memenuhi matanya saat dia berbicara. Sebelumnya, saya kebetulan mendapatkan 2 harta strategis legendaris. Kedua harta ini milik Set Raja Kegelapan, dan saya membutuhkan 1. Bisakah saya menyusahkan Yang Mulia Paim untuk membantu saya mencari tahu di mana yang tersisa? Pria tua, berambut putih di toko umum Naga Merah adalah seorang dewa setengah. Dia bisa mengetahui lokasi segel hati dewa dari senjata ilahi tingkat tinggi, Timbangan Harapan. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mencari tahu tentang peralatan legendaris. Windsor mengangguk sedikit. Saya akan membantu Anda bertanya kepada guru nanti. Sosok itu tiba-tiba bergetar saat dia berbicara. Suaranya menjadi sedikit lebih serius sesudahnya. Saya baru saja menerima berita bahwa penguasa neraka ke-9, Asmodeus, bersiap memasuki alam fana. Berita tentang senja para dewa telah menyebar di antara para dewa. Situasinya akan menjadi semakin kacau. Penguasa Richard, kita perlu mempercepat pengembangan alam L. Kita juga harus mempercepat kendali kita atas Kekaisaran Gereja Suci. Kita harus menyebarkan kotak musik peri secepat mungkin. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Wajah Richard menjadi serius. Bawahanku baru saja menguasai teknologi alkimia untuk memberi kehidupan pada mesin. Aku akan memintanya untuk mengirim beberapa talenta yang telah dilatihnya ke kamar dagang bunga ekor Phoenix.
Mesin yang dimodifikasi dapat mempercepat efisiensi produksi kita. Dia bertanya dengan ragu setelah mengatakan itu. Ketua Windsor, Anda memiliki harapan besar untuk kotak musik peri, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Windsor menatapnya dalam-dalam, karena ini adalah proyek kolaborasi pertama kita. Richard terdiam, kemudian, dia tersenyum. Apa lagi? Windsor berkata perlahan. Kesadaranku memberitahuku bahwa kotak musik peri sangat bermanfaat bagi Anda dan aku. Hanya itu, hanya itu. Richard menatap bayangan di langit dalam-dalam. Ketua Windsor, apapun yang terjadi di masa depan, Twilight City akan berdiri di sisimu. Bayangan di langit bergetar itulah bab kedua dari Crimson Moon. Para makhluk kuno yang hebat menyebabkan gelombang yang secara bertahap meluas seiring berjalannya waktu. Itu luar biasa karena semakin banyak orang menaklukkan tanah para makhluk kuno yang hebat. Semakin banyak pemain menemukan kebangkitan kekuatan yang tersisa dari para dewa besar yang tersembunyi yang memperburuk fenomena ini. Efek yang paling langsung adalah pengaruh old faction di antara para pemain meningkat setiap hari. Crimson Moon adalah markas besar old faction. Mereka juga menyambut semakin banyak pemain. Titik balik yang paling utama adalah ketika L-Plane membuka jalan menuju Crimson Moon. Pemain yang ingin pergi ke Crimson Moon tetapi tidak dapat menemukan jalan mereka sekarang dapat langsung melewati L. Pada tahap awal, ribuan guild telah membangun portal teleportasi dua arah dan memungkinkan jaringan L menyebar ke seluruh mortal plane. Itu sangat meningkatkan kenyamanan transportasi. Itu terutama benar ketika pemain mengetahui bahwa pemain Crimson Moon telah memperoleh banyak manfaat. Crimson Moon diam-diam telah menarik lebih dari 60% pemain. Hampir semuanya akan menjadi anggota fraksi lama selama pemain memasuki area mistis ini. Kekuatan fraksi lama meningkat dari hari ke hari. Para dewa dari kubu lawan juga gelisah dengan situasi seperti itu. Beberapa pemain mendiskusikan berita yang mereka terima di forum. Berbagai sekte besar mengumpulkan anggota mereka untuk mempersiapkan pasukan. Semua sekte ini mengeluarkan larangan pada kubu lama tanpa kecuali. Selama mereka bergabung dengan faksi lama, beberapa dewa akan memandang pemain yang pergi ke bulan merah dengan permusuhan. Beberapa kota yang dikuasai sekte bahkan akan menyerang pemain tersebut. Beberapa pemain ragu-ragu di bawah tekanan seperti itu. Para dewa adalah penguasa sejati, meskipun kubu lama telah memberi mereka banyak keuntungan. Sepotong berita dari asosiasi pemain L membuat banyak pemain condong ke kubu lama lagi dalam situasi ini. Para dewa kuno telah meraih kekuasaan di awal penciptaan. Di sisi lain, para dewa telah mencuri kekuasaan mereka dari para dewa kuno. Bagi para dewa lama berada di level yang lebih tinggi. Mereka dapat dengan mudah mengambil alih otoritas para dewa biasa selama seseorang menghidupkan kembali para dewa kuno. Sekte itu segera membantah berita itu. Mereka mengklaim bahwa ini hanyalah retorika para iblis tua yang ingin mencemari seluruh dunia. Para dewa adalah pemimpin sejati dunia ini, eksistensi agung yang melindungi keselamatan semua orang. Namun, para pemain mempercayai sumber informasi ini. Asosiasi pemain L meninggalkan ini. King Qiu mengungkapkan yang ini. Semua itu hanyalah rumor. Reputasi King Qiu lebih tinggi daripada sekte yang tidak terlalu peduli dengan pemain. Selain itu, argumen sekte itu sangat kosong dan sombong, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada kepentingan banyak pemain. Itu juga menyebabkan para pemain condong ke fraksi lama. Waktu berlalu begitu cepat. Sepotong berita mengejutkan menyebabkan situasi yang sudah bergejolak memanas pada tanggal 25 April. Beberapa pemain dari sekte itu mengklaim bahwa mereka telah menerima misi kelompok peringkat S hancurkan para leluhur agung. Para dewa tidak lagi menyembunyikan rasa takut dan amarah mereka. Niat membunuh mereka terhadap kubu lama telah berubah dari tersembunyi menjadi sepenuhnya terungkap. Seseorang akan memaksa Anda untuk menerima misi ini selama Anda adalah pemain dari fraksi sekte. Mereka harus berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan para leluhur agung. Para pemain yang telah mengubah pasukan mereka menjadi para leluhur agung dan dengan teguh berpegang pada para leluhur agung menerima misi yang sama tidak lama setelah berita ini menyebar. Para dewa palsu yang telah mencuri kekuatan itu takut kepada mereka dan melakukan perlawanan terakhir. Silakan menuju Crimson Moon untuk melindungi para dewa kuno yang agung dan tunggu untuk kembali. Itu berlaku untuk semua pemain dari fraksi lama. Sistem menampilkan dua misi peringkat S dan persaingan antara faksi baru dan lama di hadapan semua pemain. Kedua kubu mendistribusikan beberapa misi sub-level di bawah dua misi utama.
Itu segera menyebabkan situasi menjadi tidak stabil. Sekte itu menyerang para pemain dari fraksi lama setiap hari. Kecepatan sekte mengumpulkan pasukan mereka sangat lincah. Menurut spekulasi para pemain di forum, mereka akan melancarkan serangan umum ke Crimson Moon paling lama setengah bulan. Pada saat itu, Crimson Moon harus menghadapi pasukan sekte yang diperintah oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sesuatu pasti telah melepaskan puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun akumulasi. Pertempuran epik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meletus. Tanggal 6 Mei, Twilight City, Lord's Mansion. Richard duduk di kepala meja panjang. Dia memegang cangkir teh hangat di satu tangan. Dia mengerutkan kening saat melihat forum yang berisik. Dia menutup forum setelah waktu yang lama. Dia menoleh dan melihat ke samping. Karu, ada berita tentang Vale hari ini. Butler Karu berkata dengan suara berat. Tuan, saya baru saja menerimanya. Saat ini, beberapa sekte di kota Solan bersiap untuk perang. Harga senjata tingkat tinggi di kota telah meningkat tajam. Harga makanan naik 3 kali lipat. Gulungan sihir dan ramuan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Richard mengangguk. Dampaknya akan terasa di semua aspek begitu perang terjadi. Tak seorang pun bisa melarikan diri. Berapa lama persediaan makanan kita bisa bertahan? Cukup untuk bertahan 2 tahun setelah akuisisi skala besar kita. Bagaimana dengan El? Yang Mulia Putri Tundel tidak pernah mengendurkan persediaan makanannya. Itu bisa bertahan selama 1,5 tahun. Richard menghela napas lega, meskipun sebagian besar pasukan Twilight City adalah mayat hidup dan tidak membutuhkan logistik. Penduduk dan pekerja membutuhkan mereka. Orang-orang akan mati tanpa makanan. Twilight City perlu mendukung 10.000 orang di kota itu. Kota itu juga perlu membuat pengaturan untuk dunia bawah tanah dan bahkan dimensi L. Itu adalah populasi 3 hingga 4 juta. Logistik berarti uang yang banyak setiap hari. Bagaimana kemajuan Kementerian Pertanian di Tanah Abadi? Saat ini, kami telah mereklamasi lahan pertanian dengan diameter 10 km. L juga memperluas area pertanian dalam skala besar. Richard bersandar di kursinya dan berkata perlahan. Seberapa jauh kamar dagang bunga ekor Phoenix telah maju dengan produksi kotak musik peri? Vale mengirim berita bahwa produksi massal resmi dimulai kemarin. Itu mengejutkan Butler Karu. Kamar dagang bunga ekor Phoenix adalah kamar dagang kelas atas. Dalam waktu sebulan, mereka telah meningkatkan produksi menjadi 20.000 per hari. Akan ada investasi kapasitas produksi yang lebih besar dalam beberapa bulan ke depan. Karena alasan ini, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix telah mengakuisisi lebih dari 20 serikat kecil dengan teknologi alkimia yang relevan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saya dapat meramalkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum kita dapat meluncurkan kotak musik peri di pasar. 20.000 unit per hari. Richard tersenyum. Hasilnya akan bagus sebagai kamar dagang papan atas yang telah terkumpul lama setelah mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Bawa semua stok kita ke kota Solan. Kita akan menjualnya dalam seminggu. Butler Karu mengangguk dengan penuh semangat. Tuanku, saya juga menantikan hari ini. Kotak musik peri adalah godaan yang tak tertahankan bagi suku aborigin yang memiliki kehidupan spiritual yang buruk. Sebuah radio bisa menjadi impian keluarga pada tahun 1960-an dan 1970-an ketika tiba-tiba terjadi kekurangan sumber daya material. Richard melanjutkan, bagaimana situasi di Kekaisaran Gereja Suci? Dalam sebulan terakhir, Pangeran Luz telah menerima dukungan dari 4 adipati agung berturut-turut. Itu mengguncang kota Gereja Suci. Butler Karu segera menjadi bersemangat dan meninggikan suaranya. Pangeran Luz, dari yang paling dibenci dan tidak berguna menjadi bintang baru yang cemerlang di kota Gereja Suci. Semua orang membicarakan Pangeran Luz. Menurut instruksi Anda, orang-orang kami telah secara diam-diam mengarahkan opini publik. Fokusnya adalah untuk menutupi kesalahan Pangeran Luz dan mendorongnya ke tahta. Dia sedikit terkesan saat berbicara. Kamar dagang bunga ekor Phoenix benar-benar mencengangkan. Kamar ini memiliki pengaruh yang sangat besar di daerah sekitar gurun kematian. Mereka bahkan memiliki beberapa mata-mata di ibu kota Kekaisaran Gereja Suci. Kami melaksanakan rencana itu tanpa kompromi. Richard tersenyum. Siapa Windsor? Dia adalah bos utama yang harus menyeret semua dewa turun dari tahta. Bagaimana mungkin metode pihak lain bisa sederhana? Bagaimana reaksi keluarga kerajaan? Awalnya aku tidak menyetujuinya,
tetapi pengaruh keempat Adipati Agung bersama-sama membuat mereka yang tidak setuju merasakan tekanan yang sangat besar dan tidak berani lagi membantah. Raja Gereja Suci menderita stroke setengah bulan yang lalu. Dia hanya bisa beristirahat di tempat tidur sekarang. Hari-harinya sedikit, meskipun dia masih tidak puas dengan Pangeran Luz. Dia tidak lagi kasar padanya. Namun, orang tidak dapat menyimpulkan bahwa Raja memperlakukannya secara berbeda. Dia tidak terlihat, tidak diingat. Saat ini, Raja Tua memanggil Pangeran Pertama dan Pangeran Kedua ke sisinya yang paling. Richard menyipitkan matanya. Apakah keluarga, kerajaan sudah menyerah pada El? Butler Karu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Tidak, Pangeran Pertama dan Pangeran Kedua bahkan sudah mulai bersekutu dengan para bangsawan besar untuk memperebutkan poin prestasi. Mereka bersiap untuk menyerang El. Saat ini, kelompok pertama agen rahasia dari keluarga kerajaan telah menyusup ke kota Solan. Kemauan siapapun tidak dapat mengubah perubahan situasi. Seiring berjalannya waktu, konflik antara Crimson Moon dan sekte tersebut telah mencapai klimaksnya. Setiap hari, beberapa pemain kehilangan wilayah mereka atau bahkan tewas dalam pertempuran karena perang faksi ini. Terutama setelah salah satu dari mereka melepaskan poin faksi, pertempuran antara kedua belah pihak semakin intensif. Mereka dapat memperoleh poin selama mereka membunuh anggota faksi lawan. Seseorang dapat menukar poin tersebut dengan berbagai harta karun tingkat tinggi di kelompok mereka masing-masing. Para pemain yang menonjol dari persaingan sengit tersebut memperoleh hadiah yang besar. Dalam suasana yang menegangkan, suasana perang di Mortal Plains semakin kuat. Pada tanggal 15 Mei semua orang menduga bahwa perang melawan Crimson Moon akan dimulai dalam beberapa hari. Beberapa kamar dagang asosiasi pedagang valet di kota Solan yang menarik perhatian penduduk kamar dagang bunga ekor Phoenix dan kamar dagang Solan. Di posisi paling mencolok dari toko-toko mereka, terdapat sebuah produk yang disebut kotak musik peri. Adele adalah orang biasa, dia masih muda dan kuat, dan dia tidak menjadi pahlawan karena bakatnya yang terbatas. Dia hanya level 4, pekerjaannya adalah sebagai porter untuk kamar dagang berukuran sedang. Dia cukup kuat sebagai seorang pejuang. Warga sipil yang tak terhitung jumlahnya seperti dia di kota Solan, yang berpenduduk hampir 10 juta orang. Dia masih bisa menahan rasa lelah tubuhnya, tetapi setelah bekerja keras setiap hari, sulit untuk menantang kekosongan pikirannya. Hampir semua pelacur di gang sebelah tempat tinggalnya bisa memanggil namanya karena ini. Hari ini, Adele telah selesai memindahkan barang-barang lebih awal dengan beberapa temannya, jadi dia sudah pulang kerja lebih awal. Dia menolak undangan temannya untuk bergabung dengan mereka untuk makan. Dia menyenandungkan lagu yang tidak dikenal dan berjalan ke gang tanpa nama dengan langkah kaki yang ringan dan familiar. Aku ingin tahu apakah Elena mengenakan pakaian dalam dari terakhir kali. Tidak peduli apa, kita harus bermain sepanjang malam hari ini. Gambar-gambar yang muncul di benaknya membuat Adele merasa bersemangat dan tidak sabar. Setiap kali dia melakukan sesuatu, emosi semacam ini sangat tinggi. Setelah melakukan sesuatu, pasti akan membosankan. Dia sangat menikmati perasaan ini. Tuan Muda Adele, sudah lama sekali saya tidak datang untuk minum teh. Apakah Anda ingin mencoba daun teh yang baru dibeli malam ini? Tuan Muda Adele, dada saya sepertinya bengkak. Bisakah Anda menyentuhnya? Iya, Anda sudah tidak berada di kamar kami selama setengah bulan. Anda harus datang dan melakukannya hari ini. Adele berjalan melewatinya dengan kepala terangkat tinggi di tengah panggilan para pelacur jalanan. Dia paling menikmati pemandangan ini setiap kali dia datang. Hanya mereka yang punya cukup uang yang bisa melihat wajah-wajah tersenyum paling cerah di sini. Itu adalah perlakuan yang biasanya tidak akan dia terima sebagai kuli kamar dagang. Dia tertawa dan bertengkar dengan para pelacur berpakaian keren ini untuk sementara waktu. Dia perlahan-lahan datang ke kedalaman gang. Itu di halaman kecil tanpa papan nama. Bertentangan dengan harapan Adele, akan selalu ada orang yang datang dan pergi di masa lalu, tetapi hari ini, itu kosong. Tidak ada satu orang pun. Adele melangkah ke dalam rumah dengan sedikit keraguan. Mereka melintasi halaman depan dan memasuki aula utama. Pada saat ini, dia melihat lebih dari 20 gadis duduk bersama. Dia melihat dengan rasa ingin tahu ke sebuah kotak bundar yang diletakkan di atas meja. Bisakah Elena mengeluarkan suara? Saya mendengar bahwa seseorang dapat menjual kotak musik peri seharga puluhan ribu sumber daya langka. Itu hanya sumber daya langka 1000 yuan. Apakah dia membeli yang palsu? Petik 2. Bagaimana?
Mari kita dengarkannya. Rasa ingin tahu Adele tak dapat dipungkiri membumbung tinggi saat melihat pemandangan ini. Ia terbatuk pelan. Apa? Kau tidak berbisnis hari ini? Semua orang di ruangan itu menoleh serentak. Awalnya mereka tercengang saat melihat Adele. Namun kemudian, mereka semua tertawa. Oh, ini Tuan Muda Adele. Sekarang baru pukul 5. Itu karena kau bekerja dengan baik dan punya lebih banyak waktu sehingga kau datang sepagi ini. Orang biasa tidak akan datang ke sini di sore hari. Adele terkekeh dan berjalan mendekat. Ia melihat kotak di atas meja bundar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Sekelompok gadis itu langsung mulai berceloteh. Ini kotak musik peri yang baru saja dijual Adele. Kudengar kotak ini bisa memainkan musik yang indah seperti kotak musik ajaib peri yang legendaris. Sayangnya, Elena sepertinya telah ditipu. Kami sudah lama mencoba tetapi tidak mendengar apapun. Jabatan Adele tidak signifikan sebagai anggota staf kamar dagang, tetapi pengetahuannya tidak dangkal. Kotak musik ajaib peri adalah harta karun yang diperjuangkan semua bangsawan. Terakhir kali, kudengar Tuan Muda kedua dari Asosiasi Pedagang Mammoth menghabiskan 200.000 unit sumber daya untuk membeli satu dari rumah lelang. Saat dia berbicara, dia menatap gadis muda di sampingnya. Dia mengenakan gaun merah menyala dan riasan tebal di wajahnya. Elena, berapa banyak yang kamu habiskan untuk ini? Elena ragu-ragu ketika dia mendengarnya mengatakan itu. 1.000 sumber daya langka. Adele mendesah. Itu semua uang hasil jerih payahnya. 1.000 sumber daya langka sudah cukup baginya untuk menghasilkan uang selama beberapa bulan. Dia mendesah dan menggelengkan kepalanya. 1.000 unit. Bahkan kotak musik sihir peri yang rusak pun bernilai puluhan ribu unit. Elena, pasti ada yang menipumu. Kembalikan sumber dayanya. Kata-kata ini langsung membuat gadis-gadis lain memulai diskusi panas. Beberapa mengejek, beberapa menasihati, dan beberapa menghibur. Elena menggelengkan kepalanya. Tidak, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet menjual yang ini. Tidak mungkin palsu. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Asosiasi pedagang yang menjual es krim sorbet hitam. Adele mengerutkan kening. Konon, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet, Kamar Dagang Solan, dan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix punya koneksi. Bahkan orang-orang penting di dunia bawah tanah kota utara tidak berani bergerak melawan mereka. Mengapa serikat sebesar itu menjual barang palsu? Elena tidak mempercayai mereka. Itu benar, aku melihat penjual kurcaci memainkan musik yang indah dengan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus mengutak-atik kotak musik peri. Namun, dia baru saja membelinya terlalu cepat karena kegembiraannya, jadi dia tidak mendengarkan metode yang diajarkan pihak lain kepadanya dalam keadaan linglung. Kali ini, dia merasa semakin tertekan dan tidak bisa bersuara. Adele menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Gagasan bermain berkuda dengannya malam ini tiba-tiba menghilang. Dia berbalik untuk melihat gadis gemuk lainnya. Krim, datang dan temani aku malam ini. Gadis gemuk dan cantik itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia hanya menemani siapapun untuk mendapatkan uang. Dia tidak lagi tertarik melihat Elena bermain dengan mainannya yang diam. Keduanya berpegangan tangan. Adele dengan bersemangat bersiap untuk membawa pihak lain ke atas untuk memainkan gerakan baru yang telah dipikirkannya beberapa hari yang lalu. Namun, tepat saat dia melangkah ke tangga, teriakan terkejut datang dari belakang. Selesai. Ternyata yang satu meletakkan kristal energi di belakang secara terbalik. Dia selesai berbicara. Yang satu menekan suara tombol dan berbunyi. Detik berikutnya, musik yang halus dan sangat indah tiba-tiba melayang di ruangan itu. Adele bagaikan seekor kera yang berjalan di gedung pencakar langit modern. Ia langsung merasakan dampak yang sangat besar. Nyanyian indah peri malam itu menyentuh jiwanya. Ia menoleh tiba-tiba dan melihat kotak bundar itu sudah tertutup. Suara yang menyayat hati bergema dari dalam. Benarkah, seseorang dapat membeli kotak musik peri seharga 1.000 unit sumber daya langka? Bayangan Tuan Muda kedua dari Kamar Dagang yang menghabiskan 200.000 sumber daya langka untuk membeli kotak musik ajaib muncul di benaknya. Ia mendengar adegan itu saat ia sedang memindahkan barang-barang sambil memamerkannya kepada bawahannya. Kotak musik peri seharga 200.000 yuan itu, tidak ada yang bisa menandingi kotak musik ajaib seharga 1.000 sumber daya langka ini. Dia melepaskan tangan gadis gemuk itu dan berjalan cepat di sepanjang tangga menuju meja. Dia menatap lurus ke kotak musik ajaib yang bernyanyi perlahan. Dia
Tidak tahu nama balada ini, tetapi itu sangat mengharukan hingga dia gemetar. Selain itu, nyanyian semacam ini bukanlah a cappella dari kotak musik peri. Itu juga membawa banyak instrumen yang tidak dikenal. Iramanya kaya, suaranya perlahan-lahan menurun setelah periode yang tidak diketahui. Akhirnya berhenti, dan suara lain tiba-tiba terdengar. Halo semuanya, saya penyanyi lagu-lagu ini, Night Elf Feyya. Terima kasih telah mendengarkan lagu-lagu saya. Dalam beberapa hari mendatang, saya akan menyanyikan lebih banyak lagu yang saya buat sendiri. Saya harap semua orang akan terus mendukung Feyya. Terima kasih, penggemar setiaku. Cinta, Feyya. Akhirnya, ada suara ciuman dari Muma. Adele mendengarnya, dan dia merasa jiwanya akan melayang ke langit. Dia mencintaiku. Feyya, siapa Feyya? Night Elf. Nama yang bagus sekali. Dia pasti cantik dan menawan. Adele menatap Elena dengan gembira. Ada lagi. Apakah ada lagu Nona Feyya? Cepat, putar lagi. Elena, yang sama gembiranya, menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada lagi. Nona Feyya punya 3 rekaman suara ajaib, tapi aku hanya punya cukup uang untuk membeli yang ini. Kegembiraan Adele tidak berkurang. Sudah kuduga, masih ada lagi. Katakan padaku, di mana kau membeli kotak musik peri? Valet Merchant Association, kan? Kau membelinya dengan harga 1000 unit sumber daya langka. Elena tersenyum ketika melihat betapa gembiranya dia. Benar sekali, itu Valet Merchant Association. Harganya hanya 1000 sumber daya langka. Tuan muda Adele, aku yang membelinya. Benarkah? Adele mengabaikan godaan pihak lain dan buru-buru berkata. Itu saja untuk hari ini. Aku akan pergi dan melihat apakah ada lagi. Dia berbalik dan berlari keluar pintu. Kemudian, semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia jadinya. Dia berlari menuju kamar dagang Valet Merchant Association terdekat. Ketika Adele tiba di toko dengan logo Valet Merchant Association, dia terkejut menemukan toko itu penuh dengan orang. Dan beberapa orang berlari terburu-buru seperti dia. Ekspresinya berubah cemas saat dia buru-buru masuk. Cepat, berikan aku kotak musik peri. Aku punya sumber daya, aku punya sumber daya. Untungnya, Valet Merchant Association memiliki stok yang cukup, dan Adele telah membeli kotak musik peri sesuai keinginannya. Dia melihat kotak musik ajaib yang sama dengan milik Elena. Adele menyeringai. Kemudian, dia melihat rekaman suara ajaib di luar dan melambaikan tangannya. Ke-10 set itu semuanya terjual. Dan pemandangan seperti itu masih terjadi di seluruh kota Solan sementara kota Solan sedang dalam hiruk-pikuk karena kotak musik peri, kota Twilight juga tidak tinggal diam. Karena hari ini, ia akhirnya memenuhi persyaratan untuk naik ke kota besar. Ding gelombang naik dari kota menengah level 3 ke kota berskala besar level 1 membutuhkan emas, kayu, batu, besi, masing-masing 10 juta unit terpenuhi, 100.000 unit kristal, batu permata, merkuri, dan belerang terpenuhi, 50.000 orang terpenuhi, 5 teknologi kelas khusus terpenuhi, prajurit kalajengking, patung batu orang mati, raja pasukan kekaisaran, pemanah kondensasi pasir, mumi penjaga, 20 unit pahlawan terpenuhi. Kalian telah memenuhi semua persyaratan saat ini. Apakah kalian ingin naik level? Richard melihat pemberitahuan sistem dan merasakan kegembiraan yang telah lama hilang. Itu tidak mudah. Mereka akan terjebak untuk sementara waktu jika bukan karena puluhan ribu orang dari L. Dia memilih untuk mengonfirmasi. Cahaya kuning langsung menyelimuti Twilight City. Pasukan penguasa memodifikasi bangunan-bangunan di kota dan sulit untuk dimata-matai. Peningkatan kota akan memakan waktu 20 jam. Richard untuk sementara mengirim penduduk kota ke Tanah Abadi. Pasukan itu juga telah meninggalkan pos mereka dan menjaga segala sesuatu di luar kota. Richard tetap di dekatnya. Dia berdiri di depan tembok utara. Dia diam-diam memperhatikan kota pribadi miliknya. Matahari terbit, bulan terbenam, matahari terbenam, dan bulan terbit. Cahaya yang menyelimuti Twilight City akhirnya menghilang setelah 20 jam. Richard seperti boneka, seolah-olah boneka itu memberinya jiwa. Dia segera bersemangat. Dia menatap kota di depannya. Tembok kota yang awalnya setinggi 30 meter sekali lagi melebar hingga ketinggian lebih dari 35 meter. Dia bisa merasakan bahwa ketebalan tembok kota telah meningkat pesat. Twilight City seperti binatang buas yang merangkak di tanah di bawah sinar bulan. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Ding gelombang sistem meningkatkan Twilight City ke kota level 1.
Lord's Mansion telah diperluas sebesar 100 dan wilayahnya sebesar 2000. Ruang terbuka saat ini adalah 2050 slot. Ding gelombang sesuatu telah merilis batas atas bangunan wilayah. Anda dapat dengan bebas mengonsumsi sumber daya untuk meningkatkannya. Sistem telah membuka batas atas teknologi. Anda dapat dengan bebas meneliti berbagai teknologi. Emosi Richard sedikit rumit saat pemberitahuan sistem berbunyi. Sudah lebih dari setahun, dan Twilight City akhirnya meningkat dari kota kecil menjadi kota besar. Memikirkan kembali berbagai pertemuan yang telah dialami selama periode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Richard menjadi tenang. Dia terus mengonsumsi sumber daya untuk naik level tanpa ragu-ragu. Dia menyelesaikan peningkatan pada tanggal 17 Mei. Ding gelombang sistem telah meningkatkan Twilight City ke kota level 2. Lord's Mansion telah diperluas sebesar 200 dan wilayahnya sebesar 3000. Ruang terbuka saat ini adalah 5050 slot. Ding gelombang sistem telah meningkatkan Twilight City ke kota level 1. Lord's Mansion telah diperluas sebesar 300 dan wilayahnya sebesar 5000 slot. Ruang terbuka saat ini adalah 10.050 slot. Richard melayang ke langit dan melihat ke bawah dari atas setelah pemberitahuan sistem berbunyi. Bagian dalam kota, yang tertutup rapat oleh berbagai bangunan, sekarang memiliki ruang kosong yang besar. Perasaan sesak telah menjadi longgar. Sekarang, hanya ada bangunan di kota, dan sekelilingnya kosong. Untungnya, menara pemanah diklasifikasikan sebagai bangunan pertahanan. Kota dan masih berdiri di belakang tembok kota. Richard tersenyum cerah. Dia akan segera mengisi ruang ekstra ini. Rasa pencapaian yang kuat muncul di hatinya. Itu adalah wilayahnya, kekayaan pribadinya yang sebenarnya. Dia menjadi tenang. Dia membuka panel atribut wilayah dan melihat persyaratan untuk peningkatan berikutnya. Persyaratan untuk meningkatkan kota besar, 10 juta unit 4 sumber daya langka, 5 teknologi tingkat master, populasi 200.000, 100 pahlawan. Richard menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia baik-baik saja dengan aspek lainnya. Namun, teknologi tingkat master melelahkan. Dia telah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk teknologi dalam 2 bulan terakhir. Dia tidak dapat dengan cepat menyediakan beberapa persyaratan teknologi. Dia mendarat di tanah lagi dan menatap Karu yang bersemangat. Karu berdiri di samping beberapa eselon Twilight City. Saya telah menyelesaikan peningkatan. Beritahu penduduk untuk kembali. Hubungi Departemen Konstruksi untuk rencana konstruksi berikutnya sesegera mungkin. Kekacauan akan datang. Twilight City membutuhkan pertahanan yang lebih kuat. Saya harap kota kita bisa menjadi kota yang tak tertembus. Twilight City adalah fondasi dari segalanya. Dia masih memiliki tanah abadi sebagai rute mundur. Kota abadi masih dalam tahap pembangunan. Dia tidak mampu menghadapi masalah apapun. Tuan, ini juga keinginan kita bersama. Tuan Karu begitu gembira hingga wajahnya memerah. Sebagai penduduk pertama yang bergabung dengan Twilight City, kontribusinya terhadap kota itu tidak kurang dari orang lain. Antisipasi dalam hatinya secara alami tumbuh lebih kuat. Pergi dan buat pengaturan. Suara Richard baru saja memudar ketika beberapa titik hitam terbang dari jauh. Sesaat kemudian, beberapa patung batu orang mati mendarat di hadapannya. Salah satu dari mereka berlutut dengan satu kaki dan menyerahkan surat rahasia kepadanya dengan kedua tangan. Tuan, ada pesan mendesak dari Tuan Vale. Mata Richard menyipit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan segera membacanya. Dia menghela napas dan menyerahkan surat itu kepada Karu. Kepala pelayan Karu segera selesai membaca, dan wajahnya berubah serius. Musuh mengatur ulang pasukan kultus. Mereka bisa melancarkan serangan terakhir mereka ke Crimson Moon besok. Tuanku, perubahan besar akan segera terjadi. Kita perlu mempercepat persiapan kita. Richard terdiam. Dia merenung cukup lama. Dia berkata perlahan, kota benteng, berapa banyak bom alkimia dan meriam raksasa yang sedang diproduksi penuh. Total 2 juta bom alkemis dan 10.000 meriam yang dimodifikasi. Richard menggelengkan kepalanya. Tidak cukup, jauh dari cukup. Kita tidak tahu seberapa jauh perang ini akan berlangsung. Cadangan strategis ini hanya dapat mendukung beberapa pertempuran. Dalam kasus ini, kita hanya dapat memindahkan pekerja yang memproduksi kotak musik peri untuk memproduksi bom alkemis. Butler Karu tampak tidak berdaya. Mereka telah mempersiapkan perang ini selama berbulan-bulan. Mereka masih belum punya cukup waktu. Sulit untuk memproduksi cukup bahan.
Kurangnya tenaga kerja saja sudah cukup untuk memperlambat seluruh efisiensi produksi. Senjata alkimia bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi oleh orang biasa. Beritahu Vale untuk membeli sekumpulan kurcaci berwarna abu-abu dari kamar dagang Solan. Kita harus meningkatkan cadangan strategis kita dengan segala cara. Perang ini mungkin lebih kejam dari yang kita bayangkan. Karu setuju, dan Richard melanjutkan. Kita tidak bisa berhenti membangun menara pemanah. Saya perlu melihat injakan setiap 20 meter. Tidak ada cukup pemanah. Aku akan merekrut mereka dari sarang. Kita juga perlu meningkatkan produksi busur silang berat kelas atas seperti busur silang pemburu naga. Richard berhenti sejenak untuk memberi Karu waktu mencerna informasi sebelum melanjutkan. Kita perlu mempercepat pembangunan kota abadi. Tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Pergilah ke kota Bloodhoof jika kalian kekurangan pekerja. Cari Tundel. Aku perlu melihat kerangka kota abadi yang sudah selesai dalam sebulan. Aku ingin menggunakannya untuk perang. Karu mendesah. Tuanku, kita akan membutuhkan sumber daya yang berlebihan. Itu akan menjadi lubang tanpa dasar untuk produksi senjata atau pembangunan kota. Sumber daya tidak akan cukup, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Kita dapat membagi keuntungan kota pegunungan. Kita dapat menghabiskan cukup banyak untuk waktu yang singkat dengan gelombang sumber daya ini. Pegunungan sekarang menjadi pusat perdagangan yang layak bagi para pemain dan bahkan pusat transit dunia. Richard meniru metodenya, meskipun dia membuka 20 atau 30 pesawat baru ini. Namun, karakter utama yang membuka pesawat ini tidak memiliki daya tarik, dan yang paling penting adalah gerbang teleportasi dua arah yang tersebar di seluruh Mortal Plane. Oleh karena itu, mereka hanya menarik beberapa pemain. L masih menjadi pilihan pertama bagi semua pemain. Arus orang yang besar mendatangkan pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sewa barang, berbagai pajak, dan komisi dari pusat perdagangan komoditas adalah kegiatan menghasilkan uangnya. Mountain Ridge City adalah mesin penghasil uang yang layak. Dia telah menghabiskan 70% dari keuntungannya untuk mengikat lebih dari 3.000 guild pemain untuk rencana yang lebih besar. Namun meskipun begitu, dia masih bisa memonopoli 30%. Karu tahu ini adalah kekayaan yang murah hati sebagai manajer asosiasi pemain L. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tuan, menurut penyelesaian dari hari sebelum kemarin, termasuk pendapatan sewa, Mountain Ridge City telah memperoleh 2 miliar unit sumber daya langka. Kita bisa mendapatkan lebih dari 600 juta unit. Itu 600 juta unit. Tuan Karu gemetar ketika dia mengatakan itu. Itu tidak akan banyak di masa depan, meskipun lebih dari setengahnya adalah karena pendapatan dari menyewa barang dari orang luar. Namun, pendapatan ini sendiri sudah cukup untuk membuatnya gila. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kekayaan gila seperti itu dalam waktu yang singkat. Sayang sekali, jika 2 miliar ini milik kita. Tuan Karu menghela napas panjang. Dia merasa menyesal. Richard tersenyum. Mungkin tidak 2 miliar jika kita mengambil semuanya. Bahkan tidak mungkin 1/10-nya. Bagaimana dia bisa membuat mereka berpartisipasi jika dia tidak mengikat guild pemain dengan keuntungan? Dia tidak bisa membawa semua orang ke L-Plane tanpa portal dua arah yang menghubungkan semua tempat di Mortal Plane, tidak peduli seberapa cakapnya dia. Sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal. Tapi 30% dari keuntungan ini jauh melebihi 100% yang tidak dibagi. Segera, Karu mengirim perintah Richard untuk membagi rampasan itu ke L Players Association. Semua orang membagi keuntungan yang menggelikan itu. Mereka mendistribusikan 1,4 miliar sumber daya ke lebih dari 3.000 guild. Setiap guild hanya akan mendapatkan beberapa juta unit. Namun, ini sudah merupakan jumlah pendapatan yang cukup besar bagi sebagian besar guild. Selain itu, tidak perlu membayar harga tinggi untuk pendapatan semacam ini. Yang lebih penting, mereka bisa mendapatkan pendapatan semacam ini setiap bulan selama L-Plane masih ada dan mereka masih menjadi anggota L-Player Association. Richard mengambil sejumlah besar sumber daya dari L-Players Association. Dia tidak ragu untuk menukarnya dengan berbagai perlengkapan. Perlengkapan militer seperti bom alkimia, busur silang pengepungan, dan menara panah meningkat seperti gelombang pasang. Cadangan strategis Twilight City meningkat dengan cepat. Para dewa mengirim pasukan yang melancarkan serangan ke Crimson Moon di bawah lingkungan seperti itu. Pertempuran epik yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus.
Seluruh dunia menyaksikannya, suara klakson yang nyaring, langkah kaki yang tumpul, dan suara logam yang bertabrakan dengan berbagai senjata menjadi melodi utama medan perang. Pasukan yang tak berujung tampak seperti Hei Chou berbaris menuju celah yang merobek langit dan bumi di cakrawala dengan langkah-langkah yang tegas. Pemandangan yang luas itu sulit untuk dijelaskan bahkan dengan imajinasi manusia. Itu adalah pertempuran yang menjadi milik para dewa. Mereka adalah penguasa dunia. Penonton di ruang siaran langsung juga bersemangat saat ini. Sial, bahkan para malaikat telah membentuk pasukan. Apakah itu pasukan Dewa Chengxi? Aku melihat lencana terukir di tubuh mereka. Aku bisa menghancurkan sebuah negara jika mereka memberiku 1/10 dari pasukan ini atau bahkan 1/10.000. Apakah ini kekuatan sekte yang sebenarnya? Tentara transenden legendaris yang tak terhitung jumlahnya seperti beras. Bagi para pemain, pemandangan seperti itu bisa dianggap sebagai mimpi. Sebagai manusia, seseorang tidak bisa memperlakukan para pemain top dengan cara yang sama. Richard keluar dari siaran langsung. Dia mencoba mencari sudut pandang pemain dari Crimson Moon, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia mencari di forum untuk sementara waktu. Dia menemukan alasannya. Siaran langsung akan otomatis ditutup selama dia memasuki Crimson Moon. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia kembali ke siaran langsung pemain ksatria. Pasukan melonjak seperti tsunami dan perlahan berkumpul di celah spasial. Crimson Moon di sisi lain retakan secara bertahap membesar. Itu memberikan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Richard membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk mencapai celah di aliran. Dia bisa merasakan kegembiraan di hati Streamer ksatria. Kami bergabung dengan sekte sejak lama dan tidak punya pilihan, tetapi perang ini akan menjadi harapan kami untuk bangkit. Saudara-saudara, ikuti aku, temui musuh. Sebuah suara tegas terdengar di ruang siaran langsung. Pemain ksatria melangkah ke celah spasial. Ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi hitam di detik berikutnya. Sial, seperti ini lagi. Apakah mereka masih membiarkan kita menonton langsung? Mengapa mereka selalu padam saat kita akan mencapainya? Apakah mereka layu? Richard melihat pemandangan yang gelap gulita. Dia mengerjapkan matanya. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan keluar dari ruang siaran langsung sebelum menutup forum. Dia melihat ke atas melalui jendela yang terbuka dan menatap langit biru dengan linglung. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu setelah beberapa saat. Dia mengambil permata sebening kristal dari ruang sistem. Ukiran bunga ekor phoenix di atasnya sangat indah. Dia mengusap telapak tangannya dengan lembut. Emosinya menjadi halus. Windsor telah bersiap. Itu masih merupakan serangan gabungan oleh para dewa dari fraksi baik dan sah. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengabaikan semua ini? Tuan, Ketua Windsor akan kembali dengan selamat. Sebuah suara lembut menyela pikiran Richard. Dia berbalik dan melihat Dark Valkyrie di belakangnya. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan memijatnya. Di bawah topeng yang menutupi wajahnya ada sepasang mata emas yang cerah. Dia serius saat ini. Ketua Windsor adalah eksistensi terkuat yang pernah kulihat. Tidak ada yang lain. Ketua Windsor telah memutuskan. Dia pasti sudah bersiap. Kita hanya perlu menunggunya kembali. Richard bersandar dengan nyaman. Sepasang sepatu pembunuh ini bagus untuk pijat. Dia perlahan menutup matanya. Dia bergumam, bagaimana mungkin aku tidak tahu logika ini? Namun, yang paling kutakuti adalah kepercayaan diri. Dewa, bagaimana bisa semudah itu mencuri otoritas dari para dewa kuno? Sayangnya, kita tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan. Kalau tidak, Windsor tidak akan memutuskan. Waktu tidak berada di pihak para dewa, tetapi tidak juga di pihak para dewa kuno yang agung. Era baru akan segera tiba. Richard tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Namun, dia yakin awal baru ini dapat menyapu yang kuno ketumpukan sampah sejarah. Bisa jadi dewa saat ini atau dewa kuno. Di era baru, mereka semua adalah barang antik yang busuk. Semua orang ingin berjuang untuk mencari jalan keluar, tetapi di masa depan yang kabur, siapa yang bisa memastikan jalan mana yang benar? Dark Valkyrie terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, kekuatan pijatannya menjadi lebih tepat. Baginya, dia lebih suka menggunakan tindakannya untuk memecahkan masalah daripada kata-kata. Itu sama untuk teman dan musuh. Perang yang memengaruhi seluruh mortal plane ini menarik perhatian semua orang. Perang akan dimulai pada tanggal 19 Mei selama 3 hari berturut-turut. Itu akan berlangsung hingga tanggal 21 Mei.
Gambar pasukan sekte memasuki Crimson Moon akan memenuhi ruang siaran langsung. Tidak ada berita lain selain itu. Tidak ada perubahan bertahap dalam pemandangan di mana pasukan maju hingga tanggal 25 Mei. Itu bahkan lebih mengerikan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pasukan yang telah dikerahkan para dewa dalam perang ini. Pada tanggal 26 Mei ketika gambar pasukan yang maju menjadi langka, seorang pemain sekte yang sebelumnya sedikit terkenal akhirnya memposting laporan di forum. Pasukan sekutu para dewa telah menyerang Crimson Moon. Mereka bertempur dengan pasukan kuno Crimson Moon. Crimson Moon adalah bulan darah yang kita lihat. Masih ada pasukan mengerikan yang tersembunyi di Kam Lama. Mereka masih bertahan dengan gigih di bawah serangan gabungan sekte.